Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA F ingin mempresentasikan mengenai materi bab 1 yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Anggota kelompok kami yang pertama ada Rosanda Putri absen 4 dan ada saya Nisrina Anindya Taufik absen 21. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kita mulai dari pengertian hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Menurut bahasa yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, hari akhir adalah hari penghabisan. Yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3, hari akhir adalah hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Dan yang tercantum dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, hari akhir adalah hari pembalasan. Sementara itu, menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut seisinya dan berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sudut pandang hari akhir, kita mulai dari hari akhir menurut Al-Quran. Nah, hari akhir menurut Al-Quran ini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita bahas dulu dari kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan peristiwa datangnya kematian bagi makhluk Allah. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 183, yang berarti tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mengalami mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah mati yang harus dia imani antara lain fitnah kubur dan siksa dan nikmat kubur. Selanjutnya kita bahas dengan kiamat kubro. Kiamat kubro itu merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam berbagai ayat yang menyebutkan bahwa apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, yaitu pada Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Lalu ada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5 yang menjelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dari datangnya gempa yang sangat dahsyat. Kemudian dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan dan hanya Allah yang maha. Nah, kita bahas hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama itu menurut geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas tersebut, yang karakternya nanti akan berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat nanti tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar makin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya akan berhamburan. Menurut teori fisika, kalau suatu saat matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Yang pertama itu ada peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel. Akan dihidupkan kembali oleh Allah hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Peristiwa Nabi Ibrahim
dan gunung-gunung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Kedua informasi tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan segera datang, melainkan informasi sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Nah, kita masuk ke kiamat dan tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu banyak banget pokoknya. Nah, ini di mana mulainya kiamat, yaitu ketika sangkakala pertama ditiup. Saat sangkakala pertama ditiup malaikat Israfil, seluruh makhluk hancur kecuali malaikat Israfil sendiri. Selanjutnya ada Yaumul Ba'as. Saat sangkakala kedua ditiup, seluruh makhluk yang mati akan dibangkitkan untuk menunggu keputusan Allah terhadap mereka. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Selanjutnya ada Yaumul Hasyr, yaitu di mana hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan kembali dari kuburnya. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Sesuai dengan firman Allah ayat Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Selanjutnya ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Selanjutnya ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil akan dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan dihitung, anggota tubuh ikut menjadi saksi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya ada tahapan hari akhir yaitu Asyura yang akan dijelaskan oleh Arosanda Putri. Kepada Arosanda saya persilakan. Baik, terima kasih Nisrina. Selanjutnya yang keenam ada Asyura. Asyura ini adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyura ini akan tergantung kepada amal setiap manusia yang melewatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, terbentanglah jembatan atau Asyura itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Next slide. Lalu ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau jaza. Balasan yang diterima tiap individu akan sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Next slide. Nah, setelah seluruh manusia dihisap dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Orang-orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula, yaitu di neraka. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7 digambarkan sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka. Memasuki api yang sangat panas, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Next slide. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara yaitu berupa surga. Surga ini disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Seperti yang disebutkan pada Quran surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24.
maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Next slide. Hakikat beriman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruknya, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir ini. Salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, ketika beliau ditanyai tentang iman, beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman dan salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut sebagai rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Next slide, Trin. Ada beberapa hikmah yang akan didapat karena kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunanya. Next slide. Kita juga senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, kemudian senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Juga akan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Next slide. Ada beberapa kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, juga adil. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir, di antaranya adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. Kemudian menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Next slide. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Juga akan membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Next slide. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat, maupun dengan ibadah sosial yang semua kegiatannya bermanfaat bagi sesama. Juga termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Next slide. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pertama, hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Yang kedua, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan berakhir, maka mulailah tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka, yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan lain-lainnya, sampai ke surga dan neraka. Ketiga, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Juga keempat, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.